Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hadi Praetno di channel yang membahas dunia kuliner dan dunia servisan. Nah, di depan teman-teman ini ada beberapa model water level mesin cuci satu tabung ya. Ini terdiri dari berbagai merek, ada LG, Samsung, dan Polytron ya, dan ada beberapa merek lainnya. Nah, seperti kita ketahui bersama, kita mencari informasi yang akurat mengenai nilai sebuah resistor dan kapasitor yang ada di dalam water level ini itu sangat kesulitan ya. Makanya saya sengaja membeli water level pengganti yang masih baru dari berbagai merek. Tujuannya adalah untuk mencari informasi data yang akurat dari water level itu sendiri ya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahkan saya dulu pernah bongkar yang model seperti ini ya, untuk mengetahui nilai kapasitor di dalamnya. Ternyata kapasitor di dalamnya itu kodenya sudah nggak ada gitu loh. Jadi kita nggak tahu nilai pastinya ya. Makanya untuk kali ini saya sengaja beli yang baru sebagai pengganti, dan beberapa sudah saya gunakan untuk mengganti mesin cuci satu tabung yang pernah saya tangani ya. Nah, ini tujuannya adalah supaya teman-teman nanti tahu data akurat yang bisa dipakai sebagai acuan untuk memastikan bahwa level mesin cuci satu tabung yang teman-teman tangani itu kondisinya masih bagus atau sudah rusak ya. Nah, yang baru ini ada 3 yang di belakang, ini kondisinya masih baru semua. Sedangkan yang depan ini adalah water level yang sudah rusak. Nanti akan kita bandingkan ya. Nah, daripada teman-teman nanti beli model water level yang berbeda-beda dan itu harganya sangat mahal, satu water level aja harganya mahal. Kalau teman-teman koleksi itu, satu, akan memakan tempat, kedua, biaya akan membengkak kalau teman-teman mengumpulkan dan ternyata servisan masih jarang ya, terutama untuk teman-teman pemula ya. Nah, dulu saya juga sempat seperti itu ya teman-teman. Saya dulu mengoleksi beberapa water level. Tujuannya kalau misalkan saya mendapatkan servisan misalkan LG, saya sudah ada water level LG ya. Kalau misalkan Samsung, saya sudah dapat Samsung gitu. Terus Polytron, saya punya water level Polytron. Nah, ternyata cara itu kurang efektif kalau misalkan servisan lagi sepi ya. Nah, makanya itu data ini sangat penting buat teman-teman ya. Kenapa data itu sangat penting? Karena water level sensor mesin cuci ini dia bekerjanya berdasarkan frekuensi. Jadi water level ini dia mendapat tegangan 5 volt ya, 5 volt dari yang paling kanan ya. Jadi cara kerjanya saya jelaskan simpel dulu. Ini kaki yang berdiri sendiri ini mendapat tegangan positif ya, positif 5 volt. Hampir semuanya tegangannya 5 volt ya. Kemudian yang sebelah paling kiri ini adalah negatif ya. Jadi terminal paling kiri negatif, sedangkan paling tengah ini sebagai sensor data dan terhubung ke sensor door switch ya, tengah ini ya. Tuh. Nah, dia ini mengirimkan sinyal atau induksi magnetik yang digerakkan oleh tekanan. Nah, tekanan ini didorong oleh air yang masuk ke mesin cuci. Dia akan mendorong selang yang terhubung ke sini dan menekan membran yang ada di dalamnya. Nah, pergerakan membran itulah yang mempengaruhi induksi dari lilitan yang ada di dalam sini, sehingga nanti dia akan menginformasikan ke IC yang ada di modul, sehingga nanti outputnya akan keluar sebagai frekuensi ya. Nah, frekuensi itulah yang dibaca oleh modul untuk memerintahkan, oh kalau frekuensi sekian ini yang bekerja ini, yang bekerja itu adalah frekuensi ya. Nah, permasalahannya modul water level itu yang dibaca adalah frekuensi ya. Kita nggak bisa mengukur frekuensi di jalur ini ya. Yang kita bisa ukur adalah satu, nilai resistensi lilitan ya. Tuh, nilai resistensi atau resistan lilitan itu sendiri. Yang kedua adalah nilai kapasitor. Kapasitor yang ada di dalam ini sudah melar atau enggak. Kenapa kita perlu mengukur kapasitor yang dalam ini? Karena perubahan nilai kapasitor yang ada di dalam sini itu nanti akan memberikan efek perubahan frekuensi yang signifikan di modul ya. Itu makanya kita
yang akan kita lakukan adalah mengukur data-data dari satu resistor real time itu sendiri, yang kedua adalah nilai kapasitor itu sendiri ya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Oke, kita ambil ini dulu. Ini adalah punyanya Samsung. Ini LG atau multi ya. Sedangkan ini untuk Polytron yang baru ya. Ini yang rusak kita singkirkan dulu ya. Tujuannya supaya nanti ketemu datanya ya. Oke, kita ukur datanya, nilai resistor dulu ya. Kita posisikan ke mode dioda atau ohm ya. Oke, probe ke sini, kita ukur dulu ya datanya ya. Oke, yang pertama kita Samsung ya. Oke teman-teman, Samsung ya, kita ukur datanya berapa. Untuk Samsung nilai resistornya, bentar, oke, terbaca 19 ya. Oke, Samsung 19 ya. Samsung, oke, Samsung ya. Kita tulis ya. Samsung R19 ya. Oke. Data Samsung 19. Oke. Sekarang ini multi atau LG ya. Biasanya kalau LG multi ini pakai ini. Oke, berapa datanya teman-teman? Oke, 23. Oke, LG atau multi ini bisa dipakai untuk semua ya. Resistornya 23 ohm. Oke ya, 23 ya. Oke, sekarang ini Polytron ya. Polytron kita cek, Polytron berapa datanya. Oke, datanya dia 31 ya, 31. Oke, Polytron R-nya 31 ohm ya. Oke, ini sudah ketemu ya. Oke, Samsung, LG, Polytron sudah ketemu. Nah, sekarang saya punya yang multi yang kondisinya sudah rusak. Kita ukur ya. LG atau multi yang sudah rusak. Nah, kita ukur. Oke, nilainya 24 ya, yang rusak 24. LG berarti ini yang rusak ya, LG R24 ohm. Oke, nah sedangkan yang Polytron yang sudah rusak ya, kita coba ukur. Kebetulan warnanya kuning ini ya teman-teman. -30 ya, Polytron yang rusak 30 ya. Polytron rusak, R-nya 30 ohm. Oke, sekarang kita tinggal nyari kapasitornya ya. Jadi kita tidak pindah-pindah ya. Oke, sekarang kita sudah ketemu datanya. Sekarang kita matikan dulu, kita ubah ke posisi pengukuran kapasitor ya. Kita putar pelan-pelan saja. Oke, kita posisikan ke 200 nanofarad ya, pengukuran 200 nanofarad karena nilainya nanofarad ya. Oke, probe merah kita posisikan ke posisi farad ya, F, simbol F ya. Oke, kita ukur sama-sama teman-teman. Bentar, saya nyalakan.
Oke ya. Oke, sekarang kita ukur dari Samsung dulu ya, Samsung yang masih normal. Oke. Nah, untuk pengukuran ini usahakan yang hitam, huruf hitam itu posisi di tengah ya, teman-teman. Oke, kita coba dulu di tengah, sedangkan nanti yang pindah-pindah yang merah ya, kanan kiri. Oke, kita ukur sebelah kanan untuk Samsung berapa. Perhatikan, dia 44,1, 44,2, 4,1 nanofarad ya untuk yang kanan, sedangkan yang kiri berapa? Oke, bentar, ini agak goyang sedikit, bentar teman-teman, yang kiri agak goyang. Oke, 44,1 ya, jadi kapasitornya 44,1 yang kanan ya, yang kiri udah kita simbol pakai plus ini aja ya. Rangkaiannya seri ya, rangkaian seri itu nanti pengukuran nanti saya jelaskan di belakang ya. Kita pakai simbol 4 plus saja ya, 44,1 ya, gini aja. Jadi untuk Samsung tengah ke kanan 44,1 nanofarad, yang kiri tengah ke kiri 44,1 nanofarad ya. Oke, ini untuk Samsung. Sekarang untuk LG atau multi ya, kita tes berapa nilainya. Oke, kita yang kanan dulu, atau gini aja biar enak ya. Oke, nilainya 56,3. Oke, ini yang baru, bentar saya cek lagi. Oke, 55,8. Oke, 55,8 yang kanan ya, sedangkan yang kiri kita coba. Oke, 55,8 juga, 55,8 ya. Oke, untuk LG ya atau multi. Sekarang untuk Polytron ya, berapa nilainya? Untuk Polytron 44,7, 44,6 ya. Benar, biar posisi. Oke lah, kita ambil 44,5. Oke, 44,5 ya. Untuk Polytron 44,5. 4,5 ya. Oke, sekarang saya punya LG yang rusak ya, nilainya nanti akan ketahuan, melarnya akan sangat jauh sekali ya teman-teman. Oke, LG atau multi yang rusak ini ya, yang sudah rusak. Bentar, berapa nilainya? Dia langsung menunjukkan angka 1. Ini berarti nilainya sangat besar sekali ya, melarnya sangat besar sekali. Coba yang kiri. Nah, ini bisa short atau nilainya sangat besar ya. Oke, ini nilainya sampai berapa mikrofarad malah nanti kita ukur belakangan aja. Kita tes dulu yang Polytron ya. Untuk yang Polytron yang rusak, berapa nilainya? Oke, perhatikan 172. Bentar, biar diam dulu. Oke, 170 nanofarad. Melarnya perbedaannya sangat jauh sekali ya, 170 nanofarad ya. Oke, yang kiri berapa? Ini yang kondisi Polytron yang udah rusak ya. Bentar, masih. Oke, 170 nanofarad, tinggi sekali.
melarnya ya. Dia melarnya melar naik ya. 170 mikrofarad. Nanofarad ya. Oke. Sekarang kita coba yang tadi yang nggak kebaca ya, sampai dia menunjuk angka 1. Berarti itu sangat besar sekali ya. Kita coba pindah ke posisi yang pengukuran 2 mikrofarad ya. Bentar ini saya matikan. Oke, kita nyalakan ya. Kita lihat sama-sama nilainya melarnya sampai tinggi sekali itu berapa ya. Tadi kan nggak kebaca sampai nilai angka 1 ya. Oke, kita tes dulu teman-teman ya. Wih, berapa itu? 1,3 mikrofarad ya. Yang kiri 1,3 mikrofarad. Dia sampai 1,3 mikrofarad ya. Itu yang LG multi rusak ya. 1,3 mikrofarad, bukan nanofarad lagi tapi mikrofarad ya. Jadi melarnya sangat tinggi sekali. Nah, untuk yang multi LG ini tadi kita ukurkan nilainya 55,8. Kemarin kita ukur 50 nanofarad ya. Jadi ada kenaikan sedikit padahal tidak kita gunakan. Jadi kita simbolkan nilainya 50 sampai 55 ya. Itu enggak masalah, masih bisa dipakai. 50 nanofarad ya. Ini untuk saat ini dia naik menjadi 55, tapi masih bisa dipakai. Jadi nilainya kenaikannya enggak terlalu jauh ya, itu masih bisa dipakai. Oke. Jadi apa yang bisa kita simpulkan di sini? Untuk resistor perubahan kenaikan selama masih toleransi sekitar 2 ohm resistor, misalkan Samsung ya nilainya 19 ohm ya, misalkan nanti terukur 18, 20 ohm atau 21 ohm, itu saya berani menjamin itu masih bagus untuk resistor ya. Misal yang LG kadang terukur 23 ohm, terukur 24 ohm, 25 ohm, itu juga masih oke. Untuk Polytron 31 ohm, misal terukur 30 ohm, 32 ohm, 31 ohm, itu masih oke. LG yang 23 ohm, 24 ohm, 25 ohm itu masih oke ya. Jadi nilainya selama masih toleransi naik turunnya hanya range sekitar 1 sampai 2 ohm itu tidak berpengaruh banyak. Yang berpengaruh banyak adalah di nilai kapasitornya. Kenaikan yang sampai melebihi 2 kali lipatnya nilai nanofarad yang aslinya itu berakibat fatal ya, nanti akan mempengaruhi nilai frekuensinya ya, pengaruhnya sangat besar sekali. Oke, itu kesimpulan yang bisa saya berikan ya. Oke, itu saja informasi yang bisa saya berikan terkait bagaimana cara mengukur water level mesin cuci beberapa merek dan data-datanya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Dadah.